Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Ya, kemarin pada pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan 4 masalah yang telah dipelajari, yang wajib untuk dipelajari. Ya, saya singgung sedikit terkait tentang ayatnya surah Al-Asr. Jadi kata Syekh, "Wad dalilu qauluhu ta'ala", dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr. Ya, wal asr, demi masa. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya yang agung. Yaitu tentang apa? Waktu. Ya, ada yang menafsirkan dengan waktu asar, sebagiannya menafsirkan seluruh waktu. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala di sini bersumpah demi waktu asar. Ya. Biasanya kalau ada sumpah, yaitu apa yang datang setelahnya adalah sebuah perkara atau suatu perkara yang sangat penting yang akan disebutkan. Ya, kalau ada sumpah. Ya. Ya, jadi di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan salah satu makhluknya yang agung, yaitu tentang waktu. Ya. Kenapa dikatakan waktu ini adalah hal yang penting? Ya, karena dengan waktu ini seseorang ada yang merugi, ada yang bahagia, ada yang beruntung. Ya, siapa yang yang mampu menggunakan waktunya dengan baik dalam kehidupan dunia ini, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepadanya, maka itulah orang-orang yang apa? Orang-orang yang beruntung. Tapi siapa yang menyia-nyiakan, lalai terhadap waktunya, maka inilah orang-orang yang apa? Yang sengsara. Makanya penting seseorang untuk menjaga waktunya. Ya, oleh karena itu datang dari Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Ini bagus dicatat ya. Saya bacakan. Kata beliau rahimahullah ta'ala, Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala berkata tentang waktu, idha'atul waqti asyaddu minal maut. Menyia-nyiakan waktu itu lebih besar bahayanya daripada kematian. Idha'atul waqti asyaddu minal mauti. Menyanyiakan dari waktu lalai itu lebih dahsyat daripada kematian. Kenapa? Lianna idha'atal waqti taqta'uka anillahi wad daril akhirah. Karena orang yang menyanyiakan waktunya itu akan memutus engkau dari Allah Subhanahu wa taala dan negeri akhirat. Saya ulang, karena orang yang menyanyiakan waktunya itu akan memutuskan dia terhadap Allah Subhanahu wa taala dan negeri akhirat. Iya. Wal mautu yaqta'uka 'anid dunya, sementara kematian itu hanya memutuskan engkau dari kehidupan dunia. Iya. Ini disebutkan dalam kitab beliau Al-Fawaid. Ya, jelas ini ya. Kenapa dikatakan orang yang menyanyiakan waktunya lebih dahsyat daripada kematian? Karena kalau orang menyanyiakan waktu dalam kehidupan dunia ini, dia akan rugi. Tidak menjaga ketaatannya, tidak menjaga ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia akan menyesal di negeri akhirat. Ya, Allah memberi kesempatan hidup di dunia, tapi dia malah tidak menggunakan waktunya dengan baik. Berarti dia apa? Celaka di dunia, celaka di akhirat. Ya, adapun kematian, kalau orang mati, ya, yang merugikannya adalah apa? Dia akan terputus dari dunia ini. Ya, tapi ingat, negeri akhirat adalah negeri pembalasan, yaumul hisab. Maka di situ ada pertanggungjawaban. Ya, makanya dikatakan oleh beliau, menyanyiakan waktu lebih dahsyat daripada apa? Kematian. Jelas ya? Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu, saking pentingnya perkara ini. Ya, saking pentingnya dari perkara waktu ini. Ya. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Ya. Jadi semua manusia ya benar-benar berada di dalam kerugian. Illa man istatna Allah fi hadhihi surah, kecuali siapa yang
Allah Subhanahu wa taala kecualikan di dalam surah ini. Ini kita sudah singgung kemarin, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang berilmu atau beriman, ya, yang disertai dengan tentunya dengan ilmu, yang disertai dengan ilmu. Wa amilus shalihat, orang-orang yang melakukan amalan shalihat, ya, amalan shalihat itu banyak bentuknya, ya, amalan kebaikan itu banyak bentuknya. Ya. Kadang dengan berbakti kepada kedua orang tua, ini terkait tentang apa? Kepada makhluk, ya. Atau bersilaturahim, bersedekah, berinfak, yang membantu manusia, ya, memudahkan urusannya. Ini semua apa? Bentuk ihsan, amalan soleh. Nah, ada juga amalan soleh antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia memperbaiki ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, mempelajari tauhid yang merupakan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mempelajari akidah yang benar. Ya, ini semua apa? Amalan-amalan soleh yang berkaitan dengan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi, ya, saling wasiat di atas kebenaran. Ya. Ya. Ini mencakup dakwah ila Allah. Ya, saya sudah bacakan ayat kemarin, wa man ahsanu qaulan mimman da'a ila Allahi wa amila shalihan. Dan dakwah ini juga adalah tugas mulia para nabi dan rasul. Ya. Makanya sering kita dengar dari guru-guru kita, tidak ada pekerjaan yang lebih mulia di saat ini, di saat manusia berada di tengah kelalaian, melebihi daripada pekerjaan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena dakwah adalah pekerjaannya siapa? Para nabi dan rasul. Ya. Tugas utama mereka adalah berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah pekerjaan yang baik. Pekerjaan yang mulia. Ya, oleh karena itu kalau kita pikir-pikir, ya, orang banyak mendaftar PNS mau cari kerjaan itu apa? Setengah mati. Jelas, ya? Tapi kalau orang yang belajar agama, ya, belajar ilmu, kalau dia sudah bisa mengajarkan ilmunya, itu di mana-mana manusia mencarinya. Tidak ada itu orang belajar dia pengangguran, tidak ada. Pasti ada apa? Pasti ada saja manusia yang membutuhkannya. Ya. Makanya dikatakan dalam Al-Quran dari keberkahan siapa? Nabi Zakaria, ya. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Kata beliau, Nabi Isa, ya. Iya, taib. Barakallahu fiik. Bukan Nabi Zakaria, Nabi Isa. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan aku dijadikan berberkah dimanapun aku berada. Itu disebabkan karena apa? Beliau adalah seorang nabi, ya. Tugas utama mereka adalah apa? Berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, diberkahi dimanapun mereka berada. Taib. Kemudian yang terakhir adalah as-sabr. Ya, bersabar di atas ini semuanya dalam dakwahnya. Qala Syafi'i rahimahullah taala, Imam Syafi'i rahimahullah taala berkata, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surata lakafathum." Seandainya Allah Subhanahu, Imam Syafi'i, nama beliau siapa? Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Kunya beliau Abu Abdillah. Abu Abdillah. Ya. Semua imam mazhab 4 kunyanya adalah Abu Abdillah. Kecuali Kecuali Abu Hanifah. Siapa kunyanya Abu Hanifah? Ya, Abu Hanifah. Ya. Kalau namanya siapa? Siapa namanya Abu Hanifah? An-Nu'man bin Thabit. An-Nu'man bin Thabit. Baik. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah taala berkata, seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan hujjah kepada makhluk ini kecuali surah ini saja, maka sudah cukup bagi mereka. Ya, sudah cukup bagi mereka. Maksudnya sudah cukup dalam artian sudah cukup menjadi pedoman untuk mereka dalam kehidupannya. Bukan artinya sudah cukup seluruh syariat mencakup dalam surah ini, enggak. Ya. Karena dalam sini tidak disebutkan masalah salat,
masalah puasa, haji dan seterusnya. Tapi yang dimaksudkan di sini sudah cukup apa? Sebagai pedoman manusia, karena di dalamnya terkandung keimanan, amalan soleh, dakwah dan kesabaran. Ya. Baik. Itu ucapan beliau. Wa qala al-Bukhari rahimahullahu taala. Dan Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala berkata, siapa namanya Al-Bukhari? Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah Al-Ju'fi Al-Bukhari rahimahullahu taala. Beliau dikenal dengan apa? Sahibul kitab, yaitu apa? Sahihul Bukhari. Ya. Kumpulan tentang hadis-hadis sahih yang beliau tulis. Ya, ini salah satu imam yang terkemuka. Ya, orang yang dikenal dengan hafalan yang kuat. Ya. Nah, di antara yang disebutkan di sini babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal, itu berada dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Ya. Di antara keberkahan dari hidup beliau mampu menulis sekian banyak kitab. Di antara yang paling bermanfaat pada Islam dan kaum muslimin, kitab Sahih Al-Bukhari. Karena sepakat para ulama bahwasanya kitab Sahih Bukhari itu adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Kitab yang paling apa? Yang paling sahih setelah Al-Quran. Ya, dan antum ketahui Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, kalau anda tidak salah ingat, beliau menulis kitab Sahih Bukhari ini selama 16 tahun. Ya, selama 16 tahun. Dan tak ada satupun hadis yang beliau masukkan dalam kitabnya ini, yang ribuan hadis itu, kecuali beliau memulai dengan berwudu dan sholat 2 rakaat. Bayangkan bagaimana keberkahan ya dari umur beliau. Sehingga beliau sudah lama wafat, tapi nama beliau harum di tengah Islam dan kaum muslimin. Ya, demikianlah Allah Subhanahu wa taala memuliakan seseorang karena ilmu yang mereka miliki. Ya. Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat suatu kaum dengan Alkitab ini, dengan ilmu, dan merendahkan yang lainnya. Ya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Ya. Beberapa derajat. Maka demikianlah keutamaan orang yang memiliki, orang-orang yang menyandang dari ilmu agama. Ya, di sini Imam Al-Bukhari rahimahullah taala berkata apa? Bab keterangan yang datang tentang apa? Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu sebelum berucap dan beramal. Artinya apa? Seseorang tidak bisa berucap, tidak bisa beramal sebelum dia apa? Dia ilmui dulu. Itu yang harus kita pegang. Seseorang apa? Tidak bisa berucap, tidak bisa beramal sebelum dia mengilmui dari sesuatu tersebut. Ya. Makanya orang-orang yang mengenal sunnah, ya, orang-orang yang berada di atas jalan Rasulullah SAW, ya, pekerjaan mereka adalah sibuk dengan belajar. Ya. Sibuk dengan belajar. Karena dengan ilmu inilah yang akan membuahkan amalan, ucapan yang baik dan amalan yang soleh. Ya, mana dalilnya kalau ilmu harus didahulukan? Ayat di surah apa ini? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Surah Muhammad. Wa dalilu qauluhu ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ilmuilah bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan minta ampunlah terhadap dosa-dosa engkau. Ya, minta ampunlah terhadap dosa-dosa engkau. Maka kata Al-Bukhari rahimahullah taala, fa bada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memulai dengan ilmu sebelum berucap dan beramal.
ya, selesai dari muqaddimah yang pertama ini. Ya, semua harus menghafal ya dari matan yang telah kita sebutkan. Baik. Ini dulu yang kita baca hari ini. Insyaallah taala di pertemuan setelahnya kita akan masuk di muqaddimah pendahuluan yang kedua. Ya. Pendahuluan yang kedua ini terkait tentang tauhid ar-rububiyah. Ya, kewajiban taat kepada Rasulullah SAW dan pembahasan tentang al-wala wal bara. Baik, ilahuna, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.